Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rai Septiani. Ibu di sini mengampu mata pelajaran produktif farmasi. Nah, mata pelajaran yang akan dibahas hari ini adalah farmakognosi dasar. Semoga kalian tetap terus semangat walaupun pembelajaran hari ini secara daring, selalu diberikan kesehatan dan tetap berada di dalam rumah. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembelajaran. Simak terus ya. Di farmakognosi dasar ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian farmakognosi, yang kedua sejarah farmakognosi, yang ketiga ruang lingkupnya, yang keempat tata nama latin, dan yang terakhir kelima adalah sistematikanya. Untuk pengertian farmakognosi, ini istilah farmakognosi pertama kali dicetuskan oleh C.A. Sackler pada tahun 1815. Ia merupakan seorang peneliti kedokteran di Halle, Jerman. Nah, kata farmakognosi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang artinya obat atau racun, dan gnosis itu berarti pengetahuan. Jadi, farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan obat-obatan secara alamiah. Selanjutnya ada sejarah perkembangan dan ruang lingkup. Perkembangan farmakognosi tertua adalah dokumen Sander keempat. Ini didapatkan dari kuburan manusia Neanderthal masa Sander 4 di Irak pada masa lebih kurang 60.000 sebelum Masehi. Spesies tanaman yang digunakan ini sebagai obat adalah Ephedra altissima dan Asiala. Di bawah ini merupakan contoh dari spesies tanamannya yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya ada catatan tradisi Eropa, yaitu jamur obat berasal dari pegunungan Alpen di Austria atau Italia pada masa 3300 sebelum Masehi. Nah, tumbuhan tersebut adalah Piptoporus betulinus yang mengandung zat aktif berupa asam agarat yang mempunyai efek pencahar kuat dan antibiotika. Lalu ada catatan penting lainnya berasal dari Mesir yang dikenal dengan nama Papyrus Ebers. Catatan ini berasal dari masa 1500 sebelum Masehi yang berisi tentang berbagai jenis penyakit dan pengobatannya. Selanjutnya juga ada nama ilmuwan lain yang penting adalah Hippocrates. Pada tahun 375 sampai 460 sebelum Masehi, ia menuliskan tentang praktik medis dalam karyanya Corpus Hippocraticum. Atas jasanya ini, Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran. Selanjutnya, seorang sarjana Yunani bernama Pendanius ini juga dianggap sebagai bapak obat-obatan karena telah mendeskripsikan 600 tumbuhan obat dalam bukunya yang berjudul De Materia Medica pada tahun 78 Masehi. Terdapat obat-obat yang masih digunakan sampai saat ini tuh ada aloe, belladon, calcium, ergot, hyoscyamus, dan opium. Tradisi di Cina dikenal suatu catatan yaitu Shen Nong Becao Jing. Catatan ini mencakup 365 obat yang kebanyakan berasal dari tumbuhan. Pada abad ke-16, Li Shizhen menulis catatan yang dikenal sebagai Benkao Gangmu yang memuat sekitar 1892 obat dan lebih dari 11.000 resep. Untuk contoh tumbuhan obat tradisional Cina di sini bisa kalian baca sendiri. Lalu ada tradisi India atau yang sering kita sebut juga dengan Ayurveda, ternyata juga memegang peran penting dalam sejarah farmakognosi. Untuk contoh obat tradisi Ayurveda bisa kalian baca lagi sendiri di sini. Lalu ada tradisi dari Indonesia. Ini dikenal sebagai jamu. Pasti kalian semua sudah akrab, sudah pernah mendengar, sudah familiar dengan kata jamu. Ternyata jamu ini berasal dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Buku catatan penting dari Indonesia adalah Serat Kauru dan Serat Centini. Untuk contoh tanaman obat dalam buku ini bisa kalian baca lagi. Selanjutnya ada tata nama Latin tanaman dan simplicia. Untuk tata nama Latin tanaman terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama yang merupakan nama genus dan kata kedua yang merupakan spesiesnya. Contoh di sini ada nama Latin temulawak yaitu Curcuma santoriza.
Kurkuma di sini adalah nama genusnya dan Santoriza adalah nama spesiesnya. Contoh lain dari ini adalah nama Latin dari kunyit, yaitu Curcuma domestica. Kurkuma ini adalah nama genusnya dan domestica adalah nama spesiesnya. Untuk tata nama Simplicia di sini dalam ketentuan umum Farmakopeia Indonesia atau yang sering kita sebut dengan FI, bahwa nama Simplicia nabati itu ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies tanaman diikuti dengan nama bagian tanaman. Contohnya di sini ada genus plus nama bagian tanaman adalah Abrifolium, di mana Abri ini adalah nama genusnya dan Folium itu adalah nama bagian tanamannya. Yang kedua ada spesies plus nama bagian tanaman. Sapannya merupakan nama spesies. Yang kedua lignumnya itu ada nama bagian tanamannya. Yang terakhir ada genus plus spesies plus nama bagian tanaman. Contohnya itu ada Mentei piperitae herba. Menteinya itu merupakan genusnya, piperitae-nya spesiesnya, dan herbanya adalah nama bagian tanaman. Untuk kepastian identitas itu Simplicia itu harus mempunyai nama botani atau zoologi yang pasti. Nama Latin tanaman atau hewan yang dijadikan sumber Simplicia itu harus diketahui dengan tepat. Ini disebabkan satu nama daerah seringkali berlaku untuk lebih dari satu spesies tanaman, sehingga nama daerah itu tidak bisa memberikan kepastian identitas. Untuk menetapkan identitas botani zoologi secara tepat adalah langkah pertama sebelum melakukan kegiatan dalam bidang farmakognosi. Selanjutnya di sini ada ejaan Latin, kalian bisa pelajari, kalian bisa baca sendiri. Lalu ada sistematika tumbuhan. Nah, sistematika tumbuhan ini adalah cara penggolongan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan persamaan sifat morfologis anatomis yang tetap. Nah, menurut sistematikanya ini dapat dikelompokkan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Talopita, yang kedua ada Bryophyta, yang ketiga ada Pteridophyta, yang keempat ada Spermatophyta atau Anthophyta. Nah, tiap divisi ini akan dibagi lagi dalam beberapa kelas dan seterusnya berturut-turut hingga menjadi ordo, famili, genus, spesies, varietas, dan forma. Pada beberapa hal tertentu terdapat subdivisi, subkelas, atau subordo. Di sini Ibu ada contoh sistematika jambu biji, kalian bisa baca, kalian bisa pelajari. Lalu ada bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat itu dikenal sebagai Simplicia nabati. Nah, Simplicia nabati itu adalah Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Jadi tergantung pada tanamannya. Ada Simplicia berupa tanaman utuh seperti herba pegagan dari tanaman Centella asiatica. Ada juga yang berupa seluruh bagian tanaman di atas tanah seperti meniran dari tanaman Phyllanthus niruri. Ada juga yang berupa buah seperti buah adas manis dari tanaman Pimpinella anisum. Untuk eksudat tanaman itu adalah zat-zat yang dikeluarkan tanaman seperti getah buah mentah atau daun pepaya yang dapat diolah menjadi papain atau resin dari batang tanaman Myroxylon Perrier yang menghasilkan balsam Peru. Nah, ini bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat. Bisa kalian baca, di bagian tanaman ada akar dengan nama Latin radix, akar tinggal rhizoma, batang caulis, biji semen, buah fructus, bunga flos, daun folium, kayu lignum, kulit cortex, kulit buah fructus cortex, umbi tuber, dan umbi lapis itu bulbus. Selanjutnya, zat berkhasiat dari tanaman obat dan manfaatnya. Di dalam Simplicia itu terdapat zat-zat berkhasiat seperti golongan alkaloid, glikosida, flavonoid, steroid, antibiotik, minyak atsiri, tanin, vitamin, dan lainnya. Nah, zat ini merupakan zat aktif yang memberikan efek farmakologis tertentu. Selain itu juga ada zat inert, zat yang tidak menunjukkan efek farmakologis seperti selulosa, pati, albumin, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada zat berkhasiat dari tanaman obat dan manfaatnya.
Bisa kalian baca di tabel, ada nama latin tanaman obat Curcuma domestica dengan nama daerah kunyit, zat berkhasiat kurkumin yang memiliki khasiat anti radang, anti tumor, hepatoprotektor, dan antioksidan. Oke, cukup sekian dari Ibu materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.